Malam itu di lembah Anai terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang turun dari puncak Singgalang membawa kabut dingin yang menempel di dedaunan, menimbulkan aroma tanah basah dan getah pinus yang tajam di hidung. Jalanan berliku yang menghubungkan padang panjang dan bukit tinggi itu seolah tertidur. Hanya sesekali diguncang oleh deru mesin truk yang melintas membawa hasil bumi dari selatan menuju utara. Di antara truk-truk yang menembus kabut itu, ada satu yang dikemudikan oleh Ramdhani, seorang sopir tua yang sudah puluhan tahun menghafal setiap kelok di jalur ini. Wajahnya legam oleh matahari, rambutnya mulai memutih di tepi, dan di dashboard kabinnya tergantung foto cucu kecilnya, Laila, dengan senyum polos yang seolah memberi semangat dalam setiap perjalanan. Malam itu Ramdhani mengambil muatan tambahan, katanya untuk menambah uang membeli sepeda kecil yang sudah lama diinginkan cucunya. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 3:20. Kabut begitu tebal hingga lampu depan truk seakan hanya mampu menembus 2 meter ke depan. Ramdhani memperlambat laju, matanya menatap tajam ke jalan yang licin. Ia hafal benar, di depan ada tikungan sempit yang oleh para sopir disebut tikungan setan. Banyak nyawa melayang di sana, baik karena rem blong maupun karena hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Ketika truknya melewati kelokan pertama, pandangan Ramdhani menangkap sesuatu di sisi kiri jalan. Bayangan besar, diam, dengan lampu depan masih menyala menembus kabut. Ia mengerem perlahan. Sebuah truk Hino warna hijau pudar berhenti miring di pinggir jalan. 2 roda belakangnya menggantung di atas jurang kecil yang diselimuti kabut. Dari kejauhan tampak aneh, seolah truk itu ingin melompat ke dalam jurang tapi tertahan di detik terakhir. Ramdhani menepikan kendaraannya beberapa meter di belakang. Ia matikan mesin, membuka jendela, dan mendengar suara raungan halus mesin diesel dari truk di depan. Masih hidup. Tapi tak ada seorang pun di sekitar, tak ada cahaya senter, tak ada bayangan orang berjalan. Hanya suara mesin dan desiran kabut yang sesekali seperti berbisik di antara pohon pinus. Ia menunggu di kabin sekitar 5 menit, berharap sopir truk itu muncul dari semak, atau mungkin sedang buang air di tepi jalan. Namun waktu berjalan lambat, dan suasana semakin menekan. Udara dingin mulai menusuk tulang. Ramdhani akhirnya meraih senter dari bawah kursi, dan turun perlahan. Aspal terasa licin di bawah sepatu karetnya. Embun menetes dari daun ke pundaknya. "Oi, ada masalah," serunya dengan suara parau. Tapi yang menjawab hanya gema pendek yang hilang di kabut. Ia dekati truk itu, mengetuk pintu kabin, lalu menariknya perlahan. Pintu tidak terkunci. Di dalam masih ada sisa kehidupan. Sebotol air mineral setengah penuh, sebungkus roti terbuka, dan kunci kontak tergantung. Semua tanda menunjukkan bahwa sopirnya baru saja berada di situ. Namun entah kemana ia pergi. Perasaan tak enak menyelinap di dada Ramdhani. Ia pernah mendengar cerita dari sesama sopir tentang makhluk penjaga jalan di lembah Anai. Roh orang-orang yang mati tidak tenang di tikungan ini. Tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin saja sopir itu keluar mencari bantuan. Namun mengapa meninggalkan mesin hidup di tengah malam? Ia memutuskan untuk tidak berlama-lama. Setelah menunggu beberapa menit tanpa tanda kehidupan, Ramdhani kembali ke truknya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel dari saku. Sinyal naik turun, tapi ia berhasil menghubungi pos polisi di Padang Panjang. Dengan suara terbata ia melapor bahwa ada truk tanpa pengemudi berhenti di tikungan dekat jembatan Lembah Anai. Setengah jam kemudian suara sirene pelan terdengar di kejauhan, memecah kesunyian hutan. 2 polisi datang dengan mobil patroli tua, Aibda Suryo dan Bribtu Dimas. Mereka berdua turun dengan wajah masih mengantuk, membawa senter besar. Awalnya mereka mengira ini hanya laporan truk mogok. Tapi begitu melihat posisi kendaraan yang nyaris jatuh ke jurang, mereka mulai curiga. Suryo memeriksa kabin sementara Dimas berjalan ke belakang. Saat tangan Dimas menarik terpal biru yang menutupi muatan, aroma aneh langsung menyeruak. Bukan bau padi biasa, bau itu kering dan tajam, seperti debu bercampur amonia. Dimas menoleh ke Suryo, wajahnya berubah pucat. Saat terpal disingkap lebih lebar, cahaya senter menembus ke dalam bak truk. Yang mereka lihat membuat napas berhenti di tenggorokan. Di antara karung-karung padi, tampak kulit manusia. Sebuah tangan pucat, lalu bahu, lalu kepala. Dimas mundur beberapa langkah, memuntahkan isi perutnya di tepi jalan. Suryo terpaku, tak sanggup bicara. Saat mereka buka lebih lebar, tampak puluhan tubuh manusia tertumpuk tak beraturan.
Sebagian wajahnya membiru, sebagian lainnya kering dan pucat. Ramdhani yang melihat dari jauh menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasa lututnya lemas. Kabut pagi yang biasanya indah di lembah Anai kini terasa seperti tirai duka yang menutupi tragedi. Truk hijau itu, yang semula hanya tampak aneh di tepi jalan, kini berubah menjadi peti mati berjalan yang menyimpan 79 jiwa yang membisu. Ketika sinar pertama matahari mulai menembus pepohonan, garis polisi kuning sudah membentang di tikungan itu. Suara serangga pagi bercampur dengan langkah para petugas yang datang. Jalanan yang biasanya ramai oleh wisatawan kini tertutup total. Dari balik kabut, lembah Anai tampak seperti menyaksikan kembali satu bab gelap dari sejarahnya. Sebuah pagi yang akan mengubah banyak kehidupan. Dan di kejauhan, Ramdhani berdiri memandangi truk itu dengan mata kosong. Ia tahu malam itu akan menghantuinya seumur hidup. Ia hanya ingin membeli sepeda untuk cucunya, tapi justru menjadi saksi awal dari tragedi yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh Sumatera Barat. Pagi itu kabut masih tebal di lembah yang sunyi. Udara lembab menggantung di antara pepohonan tinggi dan tebing batu yang basah oleh embun malam. Jalan beraspal di lembah Anai terlihat sepi. Hanya suara burung hutan yang sesekali terdengar dari kejauhan. Aroma tanah basah dan getah pinus bercampur dengan bau solar yang tertinggal di udara, membentuk suasana yang dingin dan berat. Di tengah kabut itu, sebuah truk besar berwarna hijau pudar berdiri miring di sisi jalan. Dua roda belakangnya menggantung di atas jurang, seperti tertahan oleh nasib agar tidak jatuh sepenuhnya. Mesin truk masih menyala pelan, mengeluarkan suara bergetar yang teratur. Lampu depannya menembus kabut, menciptakan dua lorong cahaya yang redup dan muram. Beberapa polisi dari pos Padang Panjang berdiri di dekat truk. Mereka memakai jaket tebal dan sarung tangan, wajah mereka tegang. Tak jauh dari sana, Ramdhani duduk di atas batu besar di tepi jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap tanah. Ia masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya beberapa jam sebelumnya. Sebuah mobil hitam datang dari arah kota. Dari dalamnya turun seorang pria berpostur tegap, mengenakan jaket abu tebal dan topi hitam. Namanya Komisaris Besar Zulfikar, Kepala Tim Investigasi Wilayah Sumatera Barat. Wajahnya keras, matanya tajam namun tenang. Ia melangkah perlahan mendekati truk yang kini dijaga ketat. Di belakangnya berjalan Brigadir Sinta Harahap, seorang polisi muda perempuan yang membawa map dan catatan kecil. Langkahnya cepat, namun hati-hatinya tampak jelas. Aibda Suryo yang bertugas malam itu menghampiri dan memberi laporan singkat. Truk ditemukan sekitar pukul 3:40. Mesin masih hidup. Posisi miring di tepi jurang, tanpa pengemudi. Setelah diperiksa, ditemukan 79 mayat di dalam bak, tertutup karung padi. Tak ada tanda identitas, tak ada dokumen, dan semua pakaian korban tampak seragam seperti pakaian buruh tani. Zulfikar mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan lalu berjalan mendekati truk. Kabut mulai menipis, sinar matahari yang lembut menembus ranting pinus, menyorot wajah para petugas yang bekerja dengan hati-hati. Zulfikar berhenti di depan bak truk. Ia memandangi terpal biru yang menutupi muatan, lalu memberi isyarat agar dibuka perlahan. Aroma busuk yang tajam langsung menyeruak. Bukan bau pembusukan biasa, melainkan campuran bau kering yang aneh dan menyengat. Seorang petugas forensik menahan napas, menunduk dan menarik terpal lebih lebar. Di bawah cahaya senter tampak karung-karung goni berwarna kusam, disusun rapi. Namun di antara tumpukan itu, terlihat sesuatu yang berbeda. Kulit manusia yang pucat, sehelai rambut, lalu wajah yang membiru. Beberapa petugas spontan mundur. Zulfikar tetap diam, hanya menatap lama ke dalam bak truk. Ia melihat seorang anak kecil di antara tubuh-tubuh dewasa, terbaring dengan posisi tenang, matanya tertutup rapat seolah tertidur. Napas Zulfikar tertahan di tenggorokan. Dalam hati ia berdoa agar anak itu tidak mengalami penderitaan yang lama sebelum maut menjemputnya. Sinta berdiri di belakang, menutup hidung dengan sapu tangan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap menulis dalam catatannya. 79 korban, sebagian laki-laki, sebagian perempuan, dan ada anak-anak. Tak satu pun membawa kartu identitas. Semua tubuh tampak kering, kulit mereka pucat kekuningan, tanpa darah dan tanpa luka. Petugas medis mulai mengevakuasi korban satu persatu ke kantong jenazah berwarna oranye.
Gerakan mereka lambat dan hati-hati, seolah takut mengganggu keheningan yang berat di udara. Tidak ada suara selain gesekan sepatu dan bunyi resleting kantong jenazah yang menutup. Ramdhani menatap semua itu dari kejauhan, tangannya gemetar memegang topi lusuhnya. Ia merasa dadanya sesak, seakan ikut menanggung beban duka dari jalan itu. Ia tak ingin menjadi bagian dari kisah ini, tapi takdir membawanya untuk menemukan kengerian itu. Dalam hati ia berkata pelan bahwa mungkin jalan ini memang memanggilnya malam tadi, agar rahasia di dalam truk itu tidak terkubur selamanya. Sementara itu, Zulfikar berdiri di tepi jurang, menatap kabut yang masih bergelayut di bawah sana. Angin lembah berhembus dingin, membawa aroma padi yang lembab, dan samar-samar terdengar suara gemericik air dari sungai kecil di bawah. Ia tahu ini baru permulaan. Kasus seperti ini tidak mungkin sederhana. Sesuatu di balik truk itu terasa terlalu rapi, terlalu sunyi, dan terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Sinta mendekat perlahan dan berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa beberapa warga yang datang melihat dari jauh merasa pusing dan mual karena bau yang keluar dari bak truk. Zulfikar menatapnya singkat dan hanya berkata bahwa mereka semua harus memakai masker dan menjauh dari kendaraan itu. Ia kemudian memberi perintah agar truk dikawal ke Rumah Sakit Bhayangkara di Padang untuk dilakukan pemeriksaan forensik penuh. Saat truk dinaikkan ke mobil derek, matahari mulai menembus kabut sepenuhnya. Sinar kuning pagi menyoroti permukaan jalan yang lembab, memantulkan kilau redup seperti air mata. Jalan lembah Anai, yang biasanya menjadi jalur kehidupan kini, berubah menjadi saksi bisu kematian. Burung-burung yang biasanya ramai di pagi hari, tidak terdengar. Suasana itu begitu hening hingga setiap langkah terdengar jelas. Ramdhani berdiri diam di tepi jalan. Ia menatap truk hijau itu, yang perlahan dibawa pergi. Dalam hati ia berdoa, agar semua jiwa yang tertidur di dalamnya menemukan kedamaian. Namun jauh di dasar hatinya, ia tahu bahwa jalan ini belum selesai berbicara. Kabut lembah Anai masih menyimpan cerita lain, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kecelakaan di tikungan sempit. Sore itu langit Padang berwarna abu pucat. Hujan tipis turun perlahan membasahi halaman Rumah Sakit Bhayangkara, menciptakan bau lembab yang bercampur dengan aroma formalin dari ruang forensik di belakang gedung. Di dalam ruangan berlantai putih itu, lampu neon menyala terang tanpa ampun, menyoroti deretan kantong jenazah oranye yang terbaris rapi di atas meja logam. Komisaris Besar Zulfikar berdiri di pintu ruangan dengan tangan bersedekap. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan bayangan lelah. Di sampingnya berdiri Brigadir Sinta yang menatap ke arah meja otopsi dengan wajah tegang. Mereka menunggu kehadiran dokter forensik yang memimpin pemeriksaan terhadap 79 korban dari truk lembah Anai. Tak lama kemudian, seorang perempuan berjaket putih keluar dari ruang dalam sambil menulis di papan kecil. Namanya Dr. Lestari Yunus. Wajahnya lembut namun tegas, dan di balik kacamatanya terlihat sorot mata yang menyimpan keprihatinan mendalam. Ia sudah 15 tahun bekerja di bidang forensik, tapi kasus kali ini membuat tangannya sendiri gemetar saat menulis laporan. Zulfikar menunduk sedikit memberi salam. Ia meminta laporan awal tentang penyebab kematian para korban. Dr. Lestari menghela napas panjang sebelum berbicara. Ia mengatakan bahwa dari 12 jenazah yang sudah diperiksa secara acak, semuanya menunjukkan hasil yang sama. Paru-paru mereka kering, seolah semua cairan di dalamnya lenyap terserap. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada pendarahan, organ lain masih utuh, hanya paru-paru yang rusak parah, seperti daun kering yang diremas. Sinta mendengarkan dengan wajah pucat. Ia bertanya pelan apakah mungkin mereka mati karena kehabisan udara di dalam truk tertutup. Dr. Lestari menggeleng perlahan. Ia menjelaskan bahwa jika mati karena kehabisan oksigen, biasanya paru-paru akan membengkak dan basah. Tapi paru-paru mereka justru ringan dan rapuh. Ia mengambil selembar foto hasil pemeriksaan dan menunjukkannya pada Zulfikar. Di sana terlihat potongan jaringan berwarna coklat muda yang retak, seperti tanah kering di musim kemarau. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Hanya terdengar bunyi jarum jam di dinding yang berdetak lambat. Zulfikar menatap lama foto itu, lalu meletakkannya kembali di meja. Ia tahu, laporan ini akan mengguncang siapapun yang membacanya. Ia bertanya lagi dengan nada datar tentang kemungkinan racun. Dr. Lestari menjawab bahwa mereka belum menemukan zat beracun di lambung maupun darah korban.
Semua hasil awal menunjukkan kematian akibat kerusakan jaringan paru secara tiba-tiba, tanpa penyebab kimia yang dikenal. Sinta menulis cepat di catatannya. Tangannya bergetar sedikit. Dalam hati ia mengingat ucapan ibunya yang dulu sering berkata bahwa di dunia ini ada kematian yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu manusia. Ia mengusir pikiran itu, mencoba tetap rasional seperti yang diajarkan komandannya. Namun bayangan kabut lembah Anai dan suara angin yang terdengar seperti bisikan masih menempel di pikirannya. Zulfikar meminta agar pemeriksaan dilanjutkan sampai semua jenazah diperiksa. Ia juga memerintahkan agar sampel jaringan paru dikirim ke laboratorium pusat di Jakarta untuk analisis lanjutan. Ia tahu kasus ini tidak bisa berhenti di sini. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, dan ia tidak ingin ada kesimpulan yang dibuat tergesa-gesa. Setelah keluar dari ruang otopsi, Zulfikar dan Sinta berjalan pelan di koridor rumah sakit. Bau obat dan desinfektan terasa menusuk hidung. Di luar, hujan mulai reda, namun langit masih kelabu. Zulfikar berhenti di dekat jendela besar dan menatap keluar. Di kejauhan terlihat Gunung Singgalang berdiri muram diselimuti awan. Ia merasa seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka dari kebenaran yang sebenarnya. Sinta berdiri di sampingnya, memeluk map catatan di dada. Ia berkata pelan bahwa ia tidak bisa berhenti memikirkan anak kecil yang ditemukan di antara korban. Zulfikar menoleh, menatap anak muda itu dengan mata teduh namun tajam. Ia berkata bahwa tugas mereka bukan hanya menemukan pelaku, tapi juga memberi nama pada mereka yang telah hilang agar tidak menjadi angka di laporan polisi. Kata-kata itu membuat dada Sinta terasa sesak, namun juga menyalakan semangat di hatinya. Malam mulai turun ketika mereka meninggalkan rumah sakit. Lampu jalan memantulkan cahaya di aspal basah, dan dari kejauhan terdengar suara azan maghrib yang sayup-sayup. Zulfikar masuk ke dalam mobil dinas. Tapi sebelum menutup pintu, ia menatap kembali ke arah gedung rumah sakit. Dalam pikirannya terlintas satu hal yang mengganggu, bahwa 79 tubuh yang kering itu bukan hanya korban sebuah musibah, melainkan saksi diam dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sinta menatap keluar jendela sepanjang perjalanan pulang. Hujan kembali turun rintik-rintik, membentuk aliran kecil di kaca mobil. Ia memejamkan mata sejenak, dan dalam kegelapan itu, ia seolah mendengar kembali suara yang samar dari lembah, suara lirih yang entah berasal dari angin atau dari sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Hujan masih membasahi jalanan kota Padang ketika malam menutup langit. Di lantai 2 kantor kepolisian daerah, lampu menyala redup, menyoroti wajah lelah para penyidik yang sejak pagi belum beranjak dari meja. Tumpukan berkas, foto-foto lokasi kejadian, dan laporan forensik memenuhi meja panjang di tengah ruangan. Suara hujan di luar seperti mengetuk jendela, menambah suasana muram malam itu. Komisaris Besar Zulfikar duduk di ujung meja, memandangi foto truk hijau yang kini sudah diamankan di halaman belakang markas. Wajahnya keras, namun matanya menunjukkan tanda kebingungan yang dalam. Di hadapannya, Brigadir Sinta membuka map berisi laporan sementara dari tim teknis. Semua hasil sementara menunjukkan kebuntuan. Tidak ada sidik jari asing, tidak ada jejak kaki di sekitar lokasi, dan tidak ada data kepemilikan yang jelas atas muatan padi itu. Zulfikar menyandarkan punggungnya ke kursi dan memijat pelipis. Ia tahu jalan menuju kebenaran seringkali panjang, tapi kali ini rasanya seperti berjalan dalam kabut. Ia meminta Sinta membacakan kembali laporan kendaraan. Sinta mengangguk, suaranya tenang meski terdengar letih. Nomor polisi truk hijau itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan penggilingan beras, PT Lembah Padi Sejahtera, yang berkantor di Bukit Tinggi. Pemilik terdaftar bernama Haji Rahmat Basri. Nama itu membuat ruangan sejenak hening. Semua orang saling berpandangan. Haji Rahmat Basri bukan nama asing di Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai pengusaha beras yang sukses, dermawan, dan sering tampil di surat kabar karena sumbangan untuk pembangunan masjid. Seorang perwira muda di pojok ruangan bahkan berbisik bahwa ayahnya pernah bertemu dengan Haji Rahmat dalam sebuah acara amal. Zulfikar hanya menatap lurus ke depan. Ia tahu nama besar tidak menjamin kebersihan hati. Ia meminta agar tim segera menuju Bukit Tinggi untuk memeriksa kantor perusahaan itu. Sinta mencatat perintah itu dengan cepat dan menyiapkan tim kecil beranggotakan 4 orang. Keesokan paginya, mereka berangkat saat kabut masih turun di lereng Gunung Marapi. Jalan menuju Bukit Tinggi lengang,
Hanya sesekali terlihat pedagang sayur yang menuntun sepeda di tepi jalan. Sinta duduk di kursi depan mobil dinas, memandangi deretan pohon pinus yang basah oleh embun. Ia teringat kembali ucapan komandannya malam sebelumnya, bahwa tugas mereka bukan hanya menangkap pelaku, tapi mengembalikan martabat bagi yang telah mati. Kata-kata itu bergema di kepalanya sepanjang perjalanan. Ketika mereka tiba di kawasan industri di pinggiran kota, suasana terasa aneh. Pintu gerbang gudang PT Lembah Padi Sejahtera tertutup rapat, catnya mengelupas, dan di tanah terlihat bekas ban besar yang sudah kering. Seorang satpam tua berdiri di pos jaga dengan wajah gelisah. Ia tampak terkejut melihat iring-iringan mobil polisi. Setelah beberapa pertanyaan singkat, diketahui bahwa gudang sudah tidak beroperasi sejak 2 hari lalu. Haji Rahmat dan keluarganya disebut pergi ke luar negeri untuk beribadah umrah. Sinta berjalan perlahan memasuki area gudang setelah izin pemeriksaan dikeluarkan. Begitu pintu baja dibuka, aroma kuat cairan pembersih langsung menyambut. Lantai beton terlihat mengkilap, terlalu bersih untuk tempat penyimpanan beras. Di beberapa sudut masih ada genangan air, seperti baru saja disikat habis. Tidak ada debu, tidak ada dokumen, tidak ada komputer, semua hilang. Zulfikar berdiri di tengah ruangan luas itu, menatap sekeliling. Suara langkah sepatu para petugas bergema di dinding kosong. Ia berkata pelan bahwa seseorang jelas telah berusaha menghapus jejak dengan sangat hati-hati. Sinta berjongkok di dekat dinding dan menemukan beberapa butir padi yang menempel di celah lantai. Ia memungutnya perlahan dan memasukkannya ke dalam kantong bukti. Butiran kecil itu tampak biasa, namun entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang janggal. Di ruang kantor kecil di sisi kanan, mereka hanya menemukan satu meja kosong dan kursi yang sudah berdebu. Di bawah meja ada selembar kertas robek dengan sebagian tulisan tangan yang sulit dibaca. Sinta menatapnya lama. Tulisan itu seolah bagian dari catatan pengiriman. Hanya satu kalimat yang masih terbaca dengan jelas. Tertulis kata lembah dan angka 44. Ia menyimpannya tanpa komentar. Saat mereka keluar dari gudang, hujan mulai turun lagi. Zulfikar berdiri di bawah payung hitam sambil menatap gerbang yang tertutup di belakang mereka. Di dalam hatinya timbul firasat bahwa perjalanan mencari kebenaran ini tidak akan mudah. Orang seperti Haji Rahmat tidak akan meninggalkan jejak sejelas itu kecuali memang sudah merencanakan semuanya sejak lama. Dalam mobil menuju kembali ke Padang, Sinta memandangi butiran padi di dalam kantong kecil yang disimpannya di saku. Warna padi itu agak keemasan dan terasa lebih ringan dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi bulu kuduknya meremang setiap kali melihatnya. Ia memejamkan mata, dan dalam sekejap ia mendengar kembali suara lirih yang pernah muncul di benaknya malam di Lembah Anai, suara samar dari arah truk yang kini tak bisa ia lupakan. Zulfikar menatap jalan di depan yang basah dan berliku. Ia tahu kebuntuan awal ini hanyalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Haji Rahmat Basri kini bukan sekadar nama dalam laporan, melainkan bayangan di balik tragedi 79 jiwa yang kering dan diam di dalam bak truk. Dan bayangan itu baru saja mulai bergerak. Hari berganti, namun kabar tentang truk hijau di Lembah Anai belum juga reda. Surat kabar Padang dan Bukit Tinggi menurunkan berita besar dengan judul yang mengguncang. 79 jasad ditemukan dalam truk pengangkut padi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian misterius. Foto truk yang terjebak di kabut menjadi gambar utama di halaman depan, membuat masyarakat gemetar sekaligus penasaran. Di tengah perhatian publik yang memanas, satu nama mulai beredar di antara para wartawan, nama Haji Rahmat Basri. Orang-orang terkejut, karena nama itu selama ini dikenal sebagai tokoh terhormat. Ia sering tampil dalam acara amal, memberi sumbangan untuk yatim, membangun surau di kampung, bahkan menjadi tamu kehormatan dalam kegiatan pemerintah daerah. Tapi kini namanya dikaitkan dengan truk maut yang membawa 79 nyawa. Di kantor kepolisian Padang, Komisaris Besar Zulfikar menerima laporan baru dari tim lapangan. Haji Rahmat Basri dan seluruh keluarganya menghilang sejak malam sebelum truk itu ditemukan. Menurut keterangan Satpam Kompleks Perumahan tempat mereka tinggal di Bukit Tinggi, keluarga itu berangkat menggunakan mobil travel. Mereka membawa banyak koper dan mengatakan akan berangkat umrah mendadak. Namun setelah ditelusuri, tidak ada nama mereka di daftar penumpang penerbangan manapun. Nomor telepon mereka tidak aktif. Rumah mereka terkunci rapat. Zulfikar menatap laporan itu lama tanpa bicara. Di depannya,
Brigadir Sinta menunggu dengan cemas. Wajah komandannya tampak lebih keras dari biasanya. Zulfikar akhirnya berkata pelan bahwa Haji Rahmat bukan sekadar menghilang, tapi memang ingin menghapus jejak. Ia memerintahkan agar nama Haji Rahmat dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Semua pelabuhan, bandara, dan terminal di Sumatera Barat diminta siaga. Namun di luar tembok kepolisian, masyarakat mulai menciptakan cerita mereka sendiri. Di warung kopi, di pasar, dan di perempatan desa, orang-orang mulai membicarakan hal aneh yang terjadi setelah kejadian truk itu. Seorang sopir truk mengatakan bahwa radio di kabinnya mati sendiri setiap kali melewati Kelok 44 di Lembah Anai. Seorang ibu penjual sayur bersumpah mencium bau padi basah di udara, padahal hari tidak hujan. Seorang pemuda ojek mendengar langkah kaki banyak orang berjalan di tengah malam, padahal jalanan sepi. Cerita-cerita itu menyebar cepat. Bagi sebagian orang, Lembah Anai kini bukan hanya jalan berbahaya, tapi tempat yang dihuni oleh arwah 79 jiwa yang tidak tenang. Banyak sopir mulai memilih jalur lain meskipun lebih jauh. Warung-warung yang biasanya buka sampai larut kini tutup lebih cepat. Jalan yang dulu ramai kini diselimuti ketakutan yang sunyi. Sinta mendengar semua cerita itu ketika ia kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil foto tambahan. Ia duduk di sebuah warung kecil di dekat jembatan lembah, berbicara dengan Uni Murni, pemilik warung yang sudah lama tinggal di sana. Suara Uni Murni pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu di luar. Ia mengatakan bahwa malam setelah truk ditemukan, ia mendengar suara seperti orang mengetuk pelan di dinding warungnya 3 kali, lalu senyap. Ia berpikir mungkin tikus, tapi ketika keluar, ia melihat kabut tebal menutupi jalan, dan ada aroma padi yang sangat kuat, seperti baru ditumbuk. Sinta mencatat cerita itu tanpa memotong. Ia tidak sepenuhnya percaya, tapi tidak juga menolak. Ia tahu, di tanah Minang, antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat, seringkali berdampingan seperti bayangan dan tubuhnya. Dalam hati ia berjanji untuk tidak mengabaikan suara-suara kecil seperti itu, karena terkadang kebenaran bersembunyi di antara bisikan yang dianggap tak masuk akal. Sementara itu di markas, Zulfikar menatap peta besar Sumatera Barat yang terbentang di dinding ruang kerjanya. Titik merah menandai lokasi-lokasi yang sudah diperiksa. Tak satu pun memberi petunjuk baru. Ia merasakan tekanan yang berat. Setiap laporan hanya menambah kebuntuan. Ia tahu publik menunggu jawaban, dan media terus menekan dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian 79 orang itu? Malam semakin larut, tapi Zulfikar masih duduk di ruangannya. Di atas meja terdapat foto-foto hasil autopsi, laporan laboratorium, dan potret Haji Rahmat Basri yang tersenyum dalam busana putih. Ia menatap foto itu lama. Wajah yang terlihat saleh itu kini berubah maknanya. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Apakah mungkin di balik senyum itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih gelap? Sinta mengetuk pintu dan masuk membawa secangkir kopi. Ia duduk di depan komandannya tanpa banyak bicara. Hujan di luar jatuh pelan, menimbulkan suara yang lembut tapi menusuk. Dalam keheningan itu, Zulfikar berkata bahwa semakin lama mereka mencari, semakin sedikit yang mereka temukan. Semua bukti seolah disapu bersih. Sinta menatapnya dan menjawab dengan tenang bahwa kadang sesuatu yang terlalu bersih justru menyembunyikan kotoran terbesar. Kata-kata itu membuat Zulfikar menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Ia tahu anak muda itu benar. Dalam kegelapan yang rapat sekalipun, selalu ada celah kecil, tempat cahaya bisa masuk. Di luar ruangan, suara azan Isya menggema dari kejauhan, mengalun lembut di tengah hujan. Zulfikar menatap ke jendela yang dipenuhi pantulan lampu, dan berkata dalam hati bahwa ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Tidak hanya demi hukum, tapi juga demi 79 jiwa, yang kini mungkin masih menunggu keadilan di antara kabut lembah Anai. Fajar baru menyentuh langit padang ketika suara telepon di ruang penyidik berdering. Brigadir Sinta yang baru tiba dari Bukit Tinggi, segera mengangkatnya. Di ujung sana, suara petugas dari Polsek Lembah Anai terdengar tergesa. Ia melaporkan bahwa seorang pemuda ditemukan di pinggir hutan tak jauh dari Kelok 44. Tubuhnya kurus, pakaiannya robek, dan ia tampak ketakutan. Pemuda itu terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas tentang truk hijau
dan orang-orang yang memintanya berhenti, Sinta langsung menuju ruangan Komisaris Zulfikar yang sedang menyiapkan laporan pagi. Wajahnya serius ketika mendengar kabar itu. Tanpa menunggu lama, mereka berdua berangkat menuju puskesmas kecil, tempat pemuda itu dirawat. Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan ketika mobil mereka melintasi jalan berliku menuju lembah. Setibanya di puskesmas, suasana hening menyambut. Beberapa perawat tampak berbisik-bisik di koridor. Sinta melihat seorang pemuda duduk di ranjang dekat jendela. Tubuhnya diselimuti selimut abu, matanya kosong menatap lantai. Petugas menyebut namanya Ilham, warga desa kecil di kaki Gunung Singgalang. Menurut keterangan, ia ditemukan oleh petani yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Zulfikar berdiri di depan pintu sebentar, memperhatikan pemuda itu. Ia memberi isyarat agar Sinta yang berbicara lebih dulu. Sinta berjalan pelan, menarik kursi, lalu duduk di samping ranjang tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Ia hanya menatap Ilham dengan lembut, berusaha membuatnya merasa aman. Udara di ruangan itu dingin, dan suara hujan dari luar terdengar pelan di atap seng. Ilham tidak bergerak, napasnya cepat, dan kedua tangannya menggenggam selimut erat-erat. Setelah beberapa menit hening, Sinta mengambil segelas teh hangat yang disiapkan perawat, dan meletakkannya di meja kecil. Ia berkata dengan suara rendah bahwa semuanya sudah aman, tidak ada yang akan menyakitinya lagi. Kata-kata itu membuat bahu Ilham sedikit turun, meski matanya tetap tak berfokus. Zulfikar berdiri tak jauh di belakang, memperhatikan setiap gerak tubuh Ilham. Ia tahu trauma seperti ini tidak bisa didesak. Sinta lalu membuka tablet kecil dan memperlihatkan foto truk hijau yang ditemukan di lembah. Seketika Ilham menegang. Tubuhnya menggigil hebat, dan ia menatap layar itu dengan mata membesar. Bibirnya gemetar tanpa suara. Gelas teh di meja berguncang hingga tumpah sebagian. Sinta segera mematikan layar dan meletakkannya di pangkuannya. Ia menunduk sedikit, berbicara dengan nada lembut. Ia menanyakan apa yang sebenarnya dilihat Ilham malam itu. Pemuda itu menggigit bibirnya, lalu menggeleng keras, seperti menolak mengingat. Air matanya menetes, dan dari mulutnya keluar suara serak yang hampir tak terdengar. Ia berkata bahwa truk itu berhenti bukan karena sopirnya, tapi karena orang-orang di dalam meminta berhenti. Ruangan itu menjadi senyap. Zulfikar melangkah maju, suaranya dalam namun tenang. Ia menanyakan maksud ucapan itu. Ilham memejamkan mata, lalu memukul dadanya sendiri dengan gemetar. Ia berkata bahwa dari dalam truk terdengar gedoran keras, seperti ratusan tangan menghantam besi, diikuti teriakan minta tolong yang membuat darahnya membeku. Ia berkata bahwa suara itu membuat sopir panik dan akhirnya menepi. Setelah itu, semuanya menjadi sunyi. Sinta menunduk, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu apakah kata-kata Ilham adalah hasil ketakutan atau kenyataan yang benar. Namun sorot matanya tidak menunjukkan kebohongan. Ada kengerian yang begitu murni di dalamnya, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Setelah itu, Ilham jatuh lemas di ranjang, napasnya tersengal. Perawat segera masuk, memeriksa denyut nadinya, dan menenangkan keadaannya. Zulfikar berdiri diam di depan jendela, menatap keluar. Di kejauhan terlihat kabut perlahan naik dari lembah. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan bahwa kesaksian Ilham akan mereka catat, tapi harus diuji dengan fakta. Sinta hanya mengangguk, namun pikirannya masih dipenuhi gema kata-kata Ilham yang terus berputar di kepalanya. Dalam perjalanan kembali ke Padang, suasana di dalam mobil hening. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu seperti genangan air di cermin. Zulfikar fokus menyetir, sedangkan Sinta menatap lurus ke depan. Ia berkata lirih bahwa ia tidak percaya Ilham berhalusinasi. Zulfikar menjawab dengan datar bahwa rasa takut bisa membuat orang melihat apapun yang otaknya ingin percayai. Namun di balik suaranya yang tenang, ada keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu, di ruang kerjanya, Sinta membuka buku catatan kecilnya dan menulis pelan. Ia mencatat setiap kata Ilham, setiap detail kecil, bahkan setiap getaran suaranya. Di bagian bawah halaman ia menulis kalimat yang tidak ia tunjukkan pada siapapun. Mereka di dalam meminta berhenti. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup bukunya perlahan. Dalam hati ia tahu kasus ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap dari yang ia bayangkan.
Hari mulai panas di Padang. Matahari menembus kaca jendela ruang penyidik, memantulkan kilau lemah di atas meja yang penuh dengan berkas. Suasana kantor kepolisian terasa tegang dan berat. Semua petugas tampak lelah, namun tidak ada yang berani berhenti. Kasus Lembah Anai kini telah menjadi sorotan nasional. Setiap media menanyakan hal yang sama. Apa penyebab kematian 79 korban itu? Komisaris Besar Zulfikar berdiri di depan papan besar yang dipenuhi foto, peta, dan garis benang merah yang menghubungkan berbagai lokasi. Di sampingnya, Brigadir Sinta berdiri dengan wajah tegas, membawa laporan dari laboratorium forensik. Ia baru saja kembali dari Rumah Sakit Bayangkara, membawa kabar yang bisa mengubah arah penyelidikan. Sinta berkata bahwa hasil autopsi lanjutan dari Laboratorium Pusat Jakarta telah tiba. Dalam laporan itu tertulis bahwa paru-paru para korban mengandung partikel halus yang tidak dikenal. Partikel itu tidak terbakar, tidak bereaksi dengan air, dan memiliki kemampuan menyerap kelembapan dengan sangat cepat. Dokter yang memimpin analisis menulis bahwa zat itu bukan racun, melainkan sesuatu yang mirip bahan sintetis, pengering udara. Zulfikar membaca laporan itu perlahan, alisnya berkerut, matanya tajam menatap setiap kalimat. Ia bertanya apakah partikel itu mungkin berasal dari karung padi yang dibawa truk. Sinta menjawab bahwa tim forensik memang menemukan debu halus di dalam karung goni yang menempel pada biji padi. Debu itu nyaris tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi ketika terkena udara lembab, debu itu langsung menggumpal. Zulfikar terdiam. Ia memandangi foto tumpukan karung yang diambil saat truk ditemukan. Semuanya tampak biasa, tapi entah mengapa, ia merasa muatan itu menyimpan rahasia. Ia memerintahkan agar semua sampel padi dari truk dikirim ke laboratorium kimia kepolisian untuk diperiksa ulang secara lebih mendalam. Ia ingin tahu dari mana asalnya, dan apakah zat misterius itu sengaja ditambahkan. Beberapa hari kemudian, hasil analisis awal dari laboratorium datang. Seorang ahli kimia muda bernama Banyu, yang bertugas di sana datang ke kantor membawa data hasil pemeriksaan. Ia tampak gugup, tapi juga antusias. Ia menjelaskan bahwa debu halus di permukaan padi memiliki struktur kimia yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Zat itu bersifat sangat higroskopis, menyerap semua air di sekitarnya dalam waktu singkat. Banyu melakukan percobaan sederhana di laboratorium. Ia menaruh beberapa butir padi dari truk ke dalam wadah tertutup dengan sedikit uap air di dalamnya. Dalam hitungan menit, dinding wadah menjadi kering sempurna. Air lenyap seolah diserap habis oleh padi itu sendiri. Banyu menatap hasil percobaan itu dengan kaget. Ia sadar bahwa jika zat itu terhirup manusia dalam bentuk debu, paru-paru akan kehilangan seluruh cairannya hanya dalam beberapa menit. Ketika ia menjelaskan temuannya di ruang penyidik, semua orang terdiam. Penjelasan ilmiah itu justru terdengar seperti kisah horor. Sinta menggenggam map di tangannya erat-erat. Ia teringat kembali pada laporan dokter forensik tentang paru-paru korban yang kering dan rapuh seperti daun tua. Semua potongan mulai membentuk gambar yang menakutkan. Zulfikar berjalan mendekat ke papan putih dan menuliskan dua kata besar, padi beracun. Ia lalu menatap seluruh tim dan berkata bahwa mereka tidak lagi menghadapi kasus pembunuhan biasa, melainkan sesuatu yang melibatkan bahan kimia tingkat tinggi. Ia bertanya pada Banyu apakah zat itu bisa dibuat dengan mudah. Banyu menjawab bahwa senyawa seperti itu hanya bisa diproduksi di laboratorium besar dengan teknologi canggih. Kata-kata itu menggantung di udara. Ruangan terasa semakin sempit. Menggantung di udara, menggantung di udara. Semua orang saling berpandangan tanpa bicara. Zulfikar tahu arah penyelidikan sudah jelas. Ia memerintahkan agar semua rantai distribusi PT Lembah Padi Sejahtera diperiksa ulang, termasuk pemasok bahan kimia dan laboratorium mitra mereka. Ia ingin tahu siapa yang memproduksi zat itu dan untuk tujuan apa. Malamnya, ketika semua petugas sudah pulang, Sinta masih duduk di ruangannya. Ia menatap foto truk hijau di layar komputernya. Pikirannya melayang pada wajah-wajah korban yang kini hanya tinggal angka di berkas laporan. Ia membayangkan mereka menghirup udara terakhir yang perlahan mengering di dalam paru-paru mereka, tanpa tahu apa yang membunuh mereka. Angin malam berhembus melalui jendela, membawa aroma padi dan hujan. Sinta menutup matanya. Di dalam keheningan itu,
Ia mendengar kembali suara Ilham yang gemetar di puskesmas. Mereka di dalam meminta berhenti. Kini ia mengerti. Mereka bukan meminta berhenti karena hantu, tapi karena tubuh mereka perlahan terbakar dari dalam. Ia menatap layar dengan mata berkaca. Dalam hati, ia berjanji bahwa tidak akan membiarkan kematian 79 jiwa itu tenggelam dalam diam. Langit sore di Padang tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam bergulung di atas kota, membawa aroma hujan yang berat. Di ruang kerja lantai 2 markas kepolisian, suasana tegang terasa sejak pagi. Semua anggota tim penyidik berkumpul, mengelilingi meja besar yang dipenuhi berkas, foto, dan catatan laboratorium. Komisaris Besar Zulfikar berdiri di ujung meja. Di tangannya tergenggam laporan terbaru dari tim siber. Laporan itu membawa satu nama baru, perusahaan pemasok bahan kimia yang bekerja sama dengan PT Lembah Padi Sejahtera. Nama perusahaan itu terdengar asing, PT Surya Agrokimia Nusantara, sebuah perusahaan kecil yang berlokasi di kawasan industri dekat Pelabuhan Teluk Bayur. Sinta membaca nama itu dengan hati-hati. Ia tidak pernah mendengar perusahaan tersebut sebelumnya. Saat ia menelusuri data dari Kementerian Perdagangan, ditemukan hal yang aneh. Perusahaan itu baru didirikan setahun yang lalu, tapi dalam waktu singkat sudah menangani pasokan bahan kimia untuk beberapa pabrik beras besar di Sumatera Barat. Semua catatan transaksi mereka terlihat rapi, mungkin terlalu rapi. Zulfikar menatap peta di dinding yang penuh dengan pin merah dan biru. Ia menunjuk satu titik di dekat pelabuhan. Di sanalah lokasi gudang utama PT Surya Agrokimia Nusantara. Ia memberi perintah agar mereka memeriksa tempat itu malam ini juga, sebelum ada waktu bagi siapapun untuk membersihkan jejak, seperti yang terjadi di gudang Lembah Padi Sejahtera. Menjelang senja, 2 mobil polisi berangkat tanpa sirine, meluncur melewati jalan basah menuju kawasan industri. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat kaca depan mobil dipenuhi bintik air. Sinta duduk di kursi depan, memegang map data yang berisi seluruh dokumen perusahaan itu. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah mereka sedang mendekati sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Setibanya di lokasi, gudang itu tampak sepi. Pintu besi tertutup rapat, tidak ada lampu menyala di dalam. Hanya suara ombak pelabuhan yang terdengar dari kejauhan. 2 petugas mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Zulfikar memberi isyarat untuk membuka paksa. Begitu pintu terbuka, aroma kimia langsung menyeruak keluar. Bukan bau busuk tapi bau tajam seperti campuran karbol dan logam panas. Lampu senter menyoroti bagian dalam gudang. Lantai bersih, terlalu bersih seperti tempat yang baru saja disterilkan. Di sudut kanan, terlihat deretan drum besi kosong yang berlabel bahan industri. Sinta melangkah perlahan mendekat dan membaca tulisan kecil di sisi drum. Ada kode huruf yang tidak dikenal, tapi di bawahnya tertulis jelas, pemasok resmi, Surya Agrochem Netherlands. Ia menatap Zulfikar dengan mata terbelalak. Nama itu asing, tapi mengisyaratkan sesuatu yang lebih luas. Hubungan dengan luar negeri. Zulfikar mendekat, memotret label itu, lalu memerintahkan petugas membawa salah satu drum untuk diperiksa di laboratorium. Ia tahu ini bukan lagi urusan lokal. Sementara petugas bekerja, Sinta menemukan ruangan kecil di belakang gudang. Di dalamnya hanya ada meja kayu dan lemari logam kosong. Namun ketika ia membuka laci paling bawah, ada selembar faktur pengiriman yang luput dari pembersihan. Kertas itu lembab dan sebagian sobek, tapi masih bisa dibaca. Tertulis tanggal 2 minggu sebelum penemuan truk maut dan tujuan pengiriman, Gudang 4 Lembah Padi Sejahtera. Ia membawa kertas itu ke Zulfikar. Sang komisaris menatapnya lama, lalu berkata pelan bahwa ini adalah bukti pertama yang menghubungkan 2 perusahaan itu secara langsung. Ia kemudian menatap keluar pintu gudang yang terbuka. Hujan deras kini turun membasahi tanah, membuat suara gemuruh di atap seng. Ia tahu, mereka baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak seharusnya diketahui publik. Malam itu, setelah kembali ke markas, Sinta menatap layar komputernya dengan cermat. Ia menelusuri lebih dalam nama perusahaan asing di faktur itu. Dalam waktu singkat, ia menemukan laporan bahwa Surya Agrochem Netherlands adalah anak perusahaan dari sebuah korporasi besar Eropa yang bergerak di bidang agrikultur global. Korporasi itu dikenal luas sebagai produsen bibit unggul dan bahan pertanian.
tapi beberapa tahun lalu pernah dituduh melakukan eksperimen rahasia pada tanaman pangan di luar negeri. Sinta menggulir layar perlahan, membaca berita lama tentang kasus serupa di benua lain. Sebuah proyek rahasia yang gagal karena senyawa pengering yang tak terkendali. Ia berhenti membaca, lalu menatap ke arah foto Haji Rahmat Basri di dinding. Semuanya mulai masuk akal. Gudang kosong, truk padi, paru-paru kering, dan perusahaan asing yang tiba-tiba muncul di belakang layar. Zulfikar berdiri di belakangnya, menatap layar yang sama. Ia berkata dengan suara rendah bahwa mungkin mereka tidak sedang menyelidiki pembunuhan, melainkan sabotase industri berskala besar. Tujuan sebenarnya bukan 79 nyawa itu, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Sinta menatapnya, matanya memancarkan kecemasan dan tekad. Ia berkata bahwa jika benar ada tangan asing di balik ini, maka mereka bukan hanya mencari pelaku, tapi melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di luar, petir menyambar langit, dan hujan mengguyur kota dengan deras. Zulfikar menatap jendela yang bergetar oleh angin malam. Ia tahu badai baru saja dimulai. Dan di tengah suara gemuruh itu, ia merasa yakin satu hal. Kasus Lembah Anai bukan lagi sekadar kisah tentang truk maut, tapi tentang tangan-tangan tersembunyi yang bermain dengan kehidupan manusia. Hujan masih mengguyur padang tanpa jeda sejak malam sebelumnya. Air mengalir deras di jalanan, membawa daun dan tanah dari perbukitan. Di dalam ruang rapat markas kepolisian, udara terasa berat. Layar besar di dinding menampilkan logo korporasi Eropa yang baru saja mereka telusuri. Agrion Global Seed, nama yang kini resmi menjadi pusat perhatian penyelidikan. Komisaris Besar Zulfikar berdiri di depan layar dengan wajah tegang. Di sampingnya, Brigadir Sinta memegang map berisi salinan email yang ditemukan oleh tim siber dari server milik PT Lembah Padi Sejahtera. Di antara tumpukan data itu, mereka menemukan pesan elektronik berbahasa Inggris antara seorang pejabat Agrion Global Seed dan Haji Rahmat Basri. Isi pesannya sederhana, tapi menimbulkan kengerian. Mereka membicarakan pengiriman padi dengan kode khusus yang disebut Proyek Mandul. Sinta membacakan terjemahannya dengan suara pelan. Dalam pesan itu tertulis bahwa pengiriman harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena padi tersebut telah diperlakukan secara kimia untuk tujuan tertentu. Mereka menyebutnya bahan uji tahap akhir. Ada pula kalimat yang menyebut kompensasi dalam jumlah besar jika misi itu berhasil. Semua ini menunjukkan bahwa Haji Rahmat bukan korban, melainkan pelaku utama di lapangan. Zulfikar mendengarkan tanpa banyak bicara. Matanya menatap tajam layar, memikirkan setiap kata dalam surat itu. Ia kemudian berkata pelan bahwa tujuan sebenarnya dari padi itu bukan perdagangan, tapi sabotase industri. Jika padi beracun itu sampai ke gudang pesaing, seluruh pasokan beras daerah bisa hancur. Itu bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Di sudut ruangan, Banyu, ahli kimia muda yang pertama kali menemukan sifat zat pengering itu, menambahkan penjelasan. Ia berkata bahwa senyawa itu sangat tidak stabil. Jika tidak dikemas dengan benar, debu mikroskopisnya dapat tersebar di udara dan membunuh siapa saja yang menghirupnya. Ia menatap Zulfikar dengan wajah serius, mengatakan bahwa 79 korban itu mungkin bukan direncanakan. Mereka hanyalah efek samping dari kesalahan kecil dalam penyimpanan. Ruangan menjadi hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Zulfikar berjalan pelan ke arah jendela, memandangi genangan air di halaman markas. Dalam pikirannya terlintas wajah Haji Rahmat Basri yang dulu dikenal sebagai dermawan. Ia berkata dengan nada getir bahwa manusia bisa menyembunyikan dosa besar di balik senyum paling ramah. Sinta menutup map di tangannya dan bertanya langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Zulfikar menjawab tanpa ragu. Ia memerintahkan agar divisi Densus bekerja sama dengan Interpol untuk melacak keberadaan Haji Rahmat di luar negeri. Nama pria itu harus masuk dalam daftar pencarian internasional. Ia juga meminta agar Agrion Global Seed dipanggil secara resmi melalui jalur diplomatik. Beberapa jam kemudian, koordinasi dengan Interpol dimulai. Tim siber berhasil menelusuri transaksi mata uang digital yang dilakukan dari akun milik Haji Rahmat 3 hari setelah ia menghilang. Dana dalam jumlah besar dikirim ke akun anonim yang terdeteksi di wilayah pesisir barat Sumatera. Dari sana, muncul jejak kapal kecil yang berangkat menuju gugusan Kepulauan Mentawai. Informasi itu membuat Zulfikar segera bergerak.
Ia yakin Haji Rahmat tidak melarikan diri ke luar negeri, melainkan bersembunyi di suatu tempat terpencil, menunggu bantuan dari rekan korporatnya. Ia memutuskan untuk memimpin sendiri operasi pengejaran. Brigadir Sinta ditunjuk sebagai pendamping utama dalam tim. Malam itu, di bawah langit gelap yang diselimuti badai, 2 kapal patroli laut disiapkan di pelabuhan Bungus. Suara mesin bergemuruh menembus hujan lebat. Para anggota Densus mengenakan rompi pelindung dan membawa perlengkapan lengkap. Di antara mereka, Sinta berdiri diam memandangi ombak yang tinggi dan berdebur keras di dermaga. Ia merasa perjalanan ini akan menjadi ujian terakhir, bukan hanya bagi tugasnya, tapi juga bagi keberaniannya. Zulfikar berdiri di dekatnya, wajahnya basah oleh air hujan. Ia berkata pelan bahwa mungkin mereka tidak hanya akan menemukan seorang buronan, tapi juga kebenaran yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Kapal mulai bergerak meninggalkan dermaga, membelah lautan hitam menuju barat. Di kejauhan, kilat menyambar langit dan menerangi wajah para petugas yang diam dalam konsentrasi. Suara badai menggulung di atas kepala mereka. Dalam hati, Sinta berdoa agar Tuhan melindungi langkah mereka malam itu. Karena ia tahu, di ujung perjalanan ini, mereka tidak hanya mencari seorang manusia yang bersembunyi, tapi menghadapi kekuatan yang mampu membungkam 79 jiwa sekaligus. Subuh di Samudra Hindia terasa dingin dan sunyi. Angin membawa kabut tipis di atas permukaan laut, membuat ombak tampak seperti asap yang bergerak perlahan. 2 kapal patroli melaju menembus ombak menuju arah barat. Di atas kapal utama, Komisaris Besar Zulfikar berdiri di dek, mengenakan jaket hitam dan pelindung tubuh. Wajahnya tampak keras di bawah cahaya remang fajar. Di sampingnya, Brigadir Sinta memegang peta kecil yang ditandai dengan lingkaran merah. Di sanalah, menurut laporan nelayan, Haji Rahmat Basri bersembunyi. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Sembunyi yang tidak tercantum di peta wisata dan jarang dikunjungi manusia. Suara mesin kapal berbaur dengan deburan ombak. Semua anggota tim bersenjata lengkap, namun suasana di atas kapal tidak bising. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar. Sinta menatap laut yang berkilau kelabu di bawah sinar fajar. Ia merasa tempat yang akan mereka datangi bukan sekadar persembunyian, tapi tempat di mana semua rahasia akan terbuka. Menjelang pagi garis pantai mulai terlihat. Pulau itu kecil, hanya hamparan pasir putih yang diapit hutan lebat. Dari kejauhan tampak sebuah rumah kayu di antara pepohonan kelapa. Kapal diperlambat dan jangkar dijatuhkan. Tim dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bergerak dari sisi pantai, sedangkan kelompok kedua menyusuri jalur hutan. Zulfikar memimpin dari depan, Sinta mengikutinya di sisi kiri sambil membawa radio kecil di tangannya. Langkah mereka hampir tidak bersuara. Burung-burung laut berterbangan dan suara debur ombak terdengar makin jauh. Udara terasa lembab dan asin. Di balik semak-semak, rumah kayu itu terlihat lebih jelas. Pintu tertutup. Namun dari jendela samar terlihat cahaya lilin. Zulfikar memberi isyarat dengan tangannya. Semua anggota tim mengokang senjata, bersiap di posisi masing-masing. Dalam hitungan 3, mereka bergerak cepat. Pintu rumah didobrak. Suara kayu pecah menggema di antara pepohonan. Tapi yang mereka temukan bukan perlawanan, melainkan keheningan. Di dalam rumah kecil itu, seorang pria duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Rambutnya acak-acakan. Janggutnya tumbuh lebat, wajahnya tampak jauh lebih tua dari foto yang selama ini mereka lihat. Di sampingnya, seorang perempuan paruh baya memeluk 2 anak kecil yang menangis ketakutan. Sinta melangkah perlahan, menatap wajah pria itu. Tidak salah lagi, dia adalah Haji Rahmat Basri. Pria yang dulu dikenal dermawan, kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Ia tidak melawan, hanya menatap Zulfikar yang berdiri di hadapannya dengan pandangan kosong. "Sudah berakhir, Haji," kata Zulfikar pelan. "Tidak ada jalan keluar lagi." Haji Rahmat menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Suaranya parau saat ia berkata bahwa ia sudah menunggu mereka datang. Ia tidak berusaha berlari. Ia tahu setiap detik pelariannya hanya menambah dosa yang sudah terlalu berat. Ia meminta agar anak dan istrinya dijaga. Setelah keluarga diamankan oleh petugas, Zulfikar duduk di depan Haji Rahmat. Ia ingin mendengar langsung dari mulutnya. Mengapa ia melakukannya? Haji Rahmat menatap lantai lama sekali sebelum akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa semuanya bermula dari keserakahan. Ia hanya ingin memperluas bisnisnya, menyingkirkan pesaing,
dan menerima tawaran besar dari perusahaan asing. Mereka menjanjikan uang yang cukup untuk membuatnya tidak perlu bekerja lagi sampai mati. Ia hanya diminta menyelundupkan padi yang telah mereka rekayasa secara kimia ke gudang pesaing. Mereka bilang tidak akan ada korban, lanjutnya lirih, tapi mereka berbohong. Ia menunduk, menggenggam tangannya yang gemetar. Malam itu, sopir truknya, Arman, menelepon panik. Katanya ada suara dari dalam bak, suara orang menggedor dan berteriak minta tolong. Ia pikir itu hanya halusinasi. Ia menyuruh Arman terus jalan, tapi sopirnya menolak. Katanya ia tidak tahan mendengar teriakan itu. Ia menepi, lalu membuka sedikit terpal. Suara Haji Rahmat pecah di tenggorokan. Ia berkata bahwa saat sopir membuka truk itu, debu padi langsung beterbangan. Arman hanya sempat berteriak sekali sebelum suara di sekitarnya lenyap. Sejak malam itu, Haji Rahmat tidak pernah tidur nyenyak. Ia mendengar suara gedoran itu setiap kali menutup mata. Sinta menatapnya dengan campuran iba dan ngeri. Ia tahu penyesalan tidak akan mengembalikan 79 nyawa itu. Tapi di hadapannya kini bukan lagi seorang pengusaha, melainkan manusia yang hancur oleh kesalahannya sendiri. Zulfikar berdiri, memberi isyarat kepada tim agar membawa Haji Rahmat ke kapal. Ketika tangan pria itu diborgol, ia berkata pelan bahwa ia tidak takut pada hukuman, tapi pada suara yang akan terus menghantuinya. Ia menatap Sinta sebelum dibawa pergi dan berkata bahwa suara di lembah Anai bukanlah hantu, tapi kenangan yang tidak bisa padam. Pagi itu, saat kapal bergerak menjauh dari pulau sembunyi, matahari mulai terbit perlahan. Cahaya keemasan menyentuh permukaan laut yang bergelombang lembut. Sinta berdiri di dek, menatap pulau yang semakin kecil di kejauhan. Ia merasa lega, tapi juga kosong. Semua kebenaran telah terungkap, namun rasanya tidak ada kemenangan, hanya keheningan panjang yang tersisa. Zulfikar berdiri di sampingnya, menatap laut yang tenang. Ia berkata bahwa kejahatan kadang tidak berwajah, hanya bayangan yang lahir dari keserakahan. Sinta mengangguk pelan. Ia tahu tugas mereka belum selesai. Setelah pengakuan ini, masih ada yang harus dihadapi. Korporasi asing yang memainkan nyawa manusia, seperti permainan di meja perundingan. Di kejauhan, langit mulai cerah. Tapi di hati mereka, badai belum benar-benar reda. 3 hari setelah penangkapan di Pulau Sembunyi, berita itu mengguncang seluruh negeri. Pagi-pagi, stasiun televisi nasional menayangkan gambar Haji Rahmat Basri yang dibawa turun dari kapal patroli dengan borgol di tangannya. Wajahnya tirus, langkahnya gontai, dan matanya kosong. Di belakangnya, istrinya memeluk 2 anak kecil dengan wajah kebingungan dan takut. Gambar itu menjadi simbol dari akhir sebuah perburuan yang menelan 79 jiwa dan membuka borok keserakahan yang disembunyikan di balik topeng kedermawanan. Di Padang, udara terasa berat. Jalan-jalan yang dulu ramai kini dipenuhi poster, spanduk, dan doa bagi para korban. Orang-orang berkumpul di warung kopi, membicarakan kejadian itu dengan campuran marah dan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang sering menyumbang masjid dan panti asuhan ternyata dalang di balik kematian puluhan orang tak bersalah? Di kantor pusat kepolisian, ruangan penyelidikan kini tampak lebih rapi. Papan besar yang dulu penuh foto dan benang merah kini hanya menyisakan satu gambar di tengahnya, wajah Haji Rahmat yang kini menjadi tahanan negara. Komisaris Besar Zulfikar berdiri di depan papan itu bersama Brigadir Sinta. Di meja mereka terletak tumpukan dokumen hasil interogasi. Menurut pengakuan Haji Rahmat, proyek itu diberi nama Padi Mandul karena senyawa di dalamnya dirancang untuk menghentikan perkecambahan benih. Namun bahan kimia yang digunakan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Korporasi asing yang menugaskannya tidak hanya ingin menghancurkan pesaing bisnis di Indonesia, tapi juga menguji efek senyawa itu pada lingkungan tropis. Haji Rahmat menjadi pelaksana di lapangan, menyelundupkan bahan itu dengan iming-iming uang dan kontrak kerja besar. Sinta menatap dokumen itu lama. Di dalamnya tertulis jumlah uang yang diterima Haji Rahmat dalam 6 bulan terakhir. Jumlah yang cukup untuk membeli puluhan rumah. Namun kini semua itu tidak berarti. Ia kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Pemerintah segera membentuk tim khusus gabungan antara kepolisian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti kasus ini. Di Jakarta, konferensi pers besar digelar. Menteri Luar Negeri berbicara dengan tegas
bahwa Indonesia tidak akan membiarkan satupun pihak asing memperlakukan rakyatnya sebagai kelinci percobaan. Dunia internasional menyorot tajam kasus ini. Di ruang tahanan pusat Padang, Haji Rahmat duduk diam. Ia tidak lagi bicara banyak. Setiap malam, penjaga mendengar ia menggumamkan doa yang tidak jelas. Kadang terdengar seperti permintaan ampun, kadang seperti percakapan dengan seseorang yang tidak terlihat. Sinta pernah datang menemuinya sekali. Ia hanya ingin tahu satu hal, apakah Haji Rahmat benar-benar menyesal. Pria itu menatapnya dengan mata sembab. Ia berkata bahwa penyesalan tidak cukup untuk menebus apa yang telah terjadi. Ia berkata bahwa setiap malam ia mendengar suara-suara yang sama, gedoran keras dari dalam bak truk, teriakan yang terhenti di tengah napas. Ia tahu itu bukan hantu, tapi ingatan yang tidak mau pergi. Ia menangis, bukan karena takut hukuman, tapi karena suara itu tidak pernah berhenti. Di luar sel, Sinta berdiri lama sebelum pergi. Ia sadar, kejahatan sebesar itu tidak hanya menghancurkan korban, tapi juga pelakunya sendiri. Sementara itu, Komisaris Zulfikar dipanggil ke Jakarta. Ia diminta melapor langsung kepada Kapolri dan para pejabat tinggi. Di gedung besar yang sejuk dan penuh aroma kopi mahal, Zulfikar memaparkan hasil penyelidikannya dengan tenang. Saat ia menutup laporannya, ruangan hening, seorang jenderal berkata dengan suara berat bahwa apa yang terungkap bukan hanya kasus kriminal, melainkan bentuk baru dari ancaman terhadap negara. Setelah rapat, Zulfikar keluar dan berdiri di balkon gedung tinggi itu. Ia menatap Jakarta yang ramai, mobil berseliweran di bawah langit abu-abu. Dunia di bawah tampak biasa, padahal baru saja terhindar dari bencana yang lebih besar. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa terkadang kemenangan datang dalam bentuk paling sunyi, kebenaran yang akhirnya terungkap. Di Padang, sebuah tugu kecil didirikan di Lembah Anai, di dekat tikungan tempat truk itu pernah berhenti. Warga menyebutnya Tugu Gema 79 jiwa. Tidak besar, hanya batu sederhana dengan ukiran nama-nama korban. Tapi setiap sore, orang-orang datang membawa bunga atau sekadar berdiri diam. Mereka tidak lagi berbicara tentang hantu atau keangkeran. Kini, tempat itu menjadi simbol dari doa dan pengingat bahwa keserakahan manusia bisa lebih mematikan dari segala kutukan. Sinta sering datang ke sana sendirian. Ia berdiri di tepi jurang, memandang jalan berkelok yang membela hutan. Kadang ia bisa mendengar suara angin yang melintas lembut, seolah membawa bisikan yang tidak menakutkan, melainkan damai. Ia menutup mata dan berdoa untuk 79 jiwa itu, juga untuk satu jiwa tersesat yang akhirnya menyesal. Sore itu, langit Lembah Anai berwarna jingga pucat. Sinta menatap ke arah barat, ke tempat matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Ia berbisik pelan bahwa tidak semua kegelapan datang untuk menakut-nakuti, sebagian datang untuk mengingatkan. Langit Jakarta tampak redup ketika hari vonis tiba. Gedung pengadilan negeri dipenuhi wartawan, aparat, dan warga yang ingin melihat langsung akhir dari kasus yang telah mengguncang negeri selama berbulan-bulan. Di halaman depan, kamera televisi berjejer rapat, menyiarkan secara langsung proses persidangan yang disebut sebagai salah satu yang paling penting dalam sejarah hukum Indonesia. Di ruang sidang yang besar dan dingin, Haji Rahmat Basri duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk, wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangan yang terborgol tampak bergetar halus. Tak ada lagi wibawa seorang pengusaha besar di sana, hanya bayangan dari manusia yang telah hancur oleh keserakahan sendiri. Hakim membacakan dakwaan dengan suara tenang namun tegas. Semua bukti telah lengkap. Bukti pengiriman padi beracun, transaksi dengan perusahaan asing, dan pengakuannya sendiri sudah cukup kuat untuk menjeratnya. Haji Rahmat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan remisi. Ruangan hening sesaat, hanya suara ketukan palu yang menggema. Beberapa orang di bangku pengunjung meneteskan air mata. Ada keluarga korban, ada warga yang dulu mengaguminya, dan ada pula yang hanya ingin melihat keadilan ditegakkan. Di antara kerumunan itu, Brigadir Sinta berdiri diam. Ia tidak bersorak, tidak menangis, hanya menatap ke arah lelaki tua yang kini dipapah keluar dari ruang sidang. Haji Rahmat sempat menoleh ke arahnya. Pandangan mereka bertemu hanya sekejap, namun cukup untuk menyampaikan sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Sinta tahu, di balik mata yang letih itu,
masih ada rasa penyesalan yang tidak akan pernah padam. Ia menundukkan kepala pelan, bukan untuk memberi maaf, tapi untuk mengakui bahwa meski keadilan telah dijatuhkan, tidak ada kemenangan yang benar-benar manis dari tragedi ini. Beberapa minggu setelah vonis, suasana di Padang mulai kembali normal. Namun di hati orang-orang, luka itu belum sembuh. Media berhenti memberitakan, tapi cerita tentang 79 jiwa yang tewas di dalam truk padi tetap hidup dalam obrolan warung kopi dan doa malam hari. Tugu Gema 79 jiwa kini menjadi tempat peringatan setiap tahun. Pemerintah daerah menetapkan tanggal penemuan truk maut itu sebagai hari refleksi kemanusiaan. Setiap tahun anak-anak sekolah datang membawa bunga dan lilin kecil. Mereka tidak tahu seluruh kisahnya. Tapi guru-guru selalu berkata bahwa tugu itu berdiri untuk mengingatkan manusia agar tidak buta oleh keserakahan. Brigadir Sinta kini dipromosikan menjadi perwira di Polda Sumatera Barat. Meski kariernya naik pesat, ia tetap sederhana. Setiap kali melewati lembah Anai, ia menepikan mobilnya dan berdiri sebentar menatap jurang yang diselimuti kabut. Di sanalah semuanya dimulai. Dan di sanalah ia belajar bahwa di balik setiap kejahatan besar selalu ada kesalahan kecil yang dibiarkan tumbuh. Komisaris Besar Zulfikar kini bertugas di Jakarta. Dalam suratnya kepada Sinta, ia menulis bahwa tidak semua kebenaran membawa kelegaan. Kadang, kebenaran hanya menyingkap kenyataan bahwa manusia bisa menjadi lebih gelap dari bayangan tempat mereka bersembunyi. Ia berpesan agar Sinta tetap menjaga empati. Karena tanpa empati, hukum hanyalah alat yang dingin. Di dalam selnya, Haji Rahmat menjalani hari-hari panjang dalam keheningan. Ia menolak fasilitas istimewa, memilih sel kecil di sudut belakang. Penjaga mengatakan bahwa setiap malam ia menulis doa di potongan kertas yang ia lipat rapi dan masukkan ke dalam celah dinding. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab, agar suara mereka berhenti memanggil. Suatu malam, ketika hujan turun deras, penjaga mendengar suara Haji Rahmat melantunkan doa dengan lirih. Suaranya bergetar, seperti orang yang memohon agar dihapus dari ingatan dunia. Tapi dunia tidak melupakannya. Namanya tetap tercatat dalam sejarah, bukan sebagai dermawan besar, tapi sebagai peringatan tentang bagaimana keserakahan bisa berubah menjadi senjata yang mematikan. Di luar, kehidupan berjalan lagi. Jalanan di lembah Anai kembali dipenuhi truk yang melintas, suara mesin bergemuruh di antara tebing hijau. Tapi setiap kali kabut turun dan angin bertiup pelan, ada yang berkata bahwa suara samar seperti gedoran masih terdengar dari arah tikungan itu. Mungkin itu hanya bunyi angin yang memantul di dinding batu, mungkin juga gema dari 79 jiwa yang pernah terjebak di sana. Tapi bagi Sinta dan Zulfikar, mereka tahu bahwa itu bukan hantu. Itu adalah ingatan. Cara alam mengingat dosa manusia agar tak terulang lagi. Sore itu, Sinta berdiri di depan tugu batu, membawa setangkai bunga melati. Ia berbisik pelan bahwa keadilan telah ditegakkan, tapi keadilan sejati bukan hanya menghukum pelaku, melainkan memastikan dunia belajar dari luka itu. Ia menunduk, lalu berjalan pergi meninggalkan tempat itu dalam cahaya senja. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan suara lembah yang tenang. Di kejauhan, matahari tenggelam perlahan, seolah menutup tirai dari kisah panjang tentang dosa, keserakahan, dan penyesalan yang abadi. Setahun sudah berlalu sejak kasus besar itu berakhir. Dunia tampak tenang kembali. Namun bagi orang-orang yang pernah menyentuh tragedi lembah Anai, ketenangan itu bukan berarti lupa. Waktu tidak menghapus luka, hanya mengajarkan cara untuk hidup berdampingan dengannya. Di sepanjang jalur lembah Anai, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Warung-warung yang dulu tutup kini kembali buka. Suara kendaraan besar kembali bergema di antara tebing dan pepohonan pinus. Namun setiap sopir yang melintas di tikungan Kelok 44 selalu melakukan satu hal kecil. Mereka membunyikan klakson sekali, sebagai tanda penghormatan bagi 79 jiwa yang telah tenang di sana. Tugu Gema 79 jiwa, kini berdiri lebih indah dari sebelumnya. Di sekitarnya dibuat taman kecil dengan bangku batu dan pepohonan rindang. Di papan peringatan tertulis kalimat sederhana yang menjadi pesan untuk setiap pengunjung, bahwa keserakahan manusia sanggup menelan sesamanya. Pada akhir pekan, warga datang membawa bunga, ada pula yang sekadar duduk diam menatap jurang.
Anak-anak sekolah sering datang untuk membaca puisi di bawah bendera merah putih yang berkibar di sisi tugu. Tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan doa. Ajun Komisaris Polisi Sinta kini jarang mengenakan seragam ketika datang ke tempat itu. Ia lebih sering datang diam-diam, membawa setangkai bunga melati dan meletakkannya di dasar tugu. Kadang ia duduk lama di bangku taman, menatap kabut yang turun perlahan di sela pepohonan. Dalam hembusan angin yang lembut, ia merasa seolah alam sedang bernapas tenang setelah menyimpan begitu banyak duka. Sejak kasus itu, banyak hal berubah. Pemerintah memperketat kerjasama dengan perusahaan asing di bidang pangan. Lembaga Pertanian Nasional dibangun kembali dengan semangat kemandirian. Para petani di Sumatera Barat diberi pelatihan agar bisa mengelola hasil bumi tanpa ketergantungan pada benih dari luar negeri. Kasus Haji Rahmat menjadi pelajaran berharga yang selalu disebut setiap kali ada proyek besar dengan janji keuntungan cepat. Di sekolah-sekolah, kisah tragedi itu diajarkan bukan sebagai cerita horor, tetapi sebagai pengingat tentang moral dan tanggung jawab. Anak-anak belajar bahwa kebaikan tidak diukur dari ucapan manis atau sumbangan besar, melainkan dari kejujuran dan niat untuk tidak mencederai sesama. Komisaris Besar Zulfikar kini bertugas di Akademi Kepolisian di Jakarta. Ia menulis sebuah buku berjudul Di Balik Lembah Sunyi. Buku itu bukan sekadar laporan penyelidikan, melainkan renungan panjang tentang arti keadilan. Dalam salah satu halamannya tertulis kalimat yang kemudian menjadi kutipan terkenal di kalangan taruna muda, bahwa keadilan bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingat. Suatu sore, Sinta duduk di Taman Lembah Anai, sambil membaca buku itu. Pada halaman terakhir, Zulfikar menulis keyakinannya bahwa dari setiap tragedi akan tumbuh setitik kebaikan, asal masih ada manusia yang mau mendengar dan memahami. Sinta menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit sore yang berwarna jingga. Dalam diam, ia tersenyum kecil. Kini ia tahu bahwa kegelapan yang dulu menakutkan justru memberinya arah dalam hidup dan pekerjaannya. Beberapa bulan kemudian, Sinta diundang berbicara di sebuah seminar nasional di Jakarta. Ia diminta berbagi pengalaman tentang penanganan kasus Lembah Anai. Di hadapan ratusan peserta, ia berbicara dengan nada lembut namun tegas. Ia mengatakan bahwa tugas polisi bukan hanya menangkap pelaku, tetapi menjaga kemanusiaan di balik setiap hukum. Di akhir pidatonya, ia menatap para peserta dengan tenang. Ia berkata bahwa setiap tempat yang pernah menyimpan duka, jika diberi kesempatan, akan berubah menjadi pelajaran. Lembah Anai bukan lagi tempat kematian, melainkan tempat kehidupan mengingat. Ruangan itu menjadi hening, sebelum akhirnya dipenuhi tepuk tangan panjang. Malamnya, ketika Sinta kembali ke hotel, ia berdiri di jendela dan menatap lampu-lampu Jakarta yang berkilau di bawah langit malam. Ia berbisik lirih, mengucap doa bagi 79 jiwa, bagi Haji Rahmat, yang kini menebus dosanya dalam sunyi, dan bagi setiap manusia yang masih percaya bahwa keadilan adalah cahaya yang tidak pernah padam. Di Lembah Anai, angin malam berhembus pelan melewati tugu batu. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar lembut, seperti bisikan damai yang datang dari bumi. Alam telah berdamai, dan manusia pun belajar berdamai dengan masa lalunya. Pagi di bulan Juni terasa sejuk di padang panjang. Kabut tipis masih menari di antara pepohonan ketika Sinta turun dari mobil dinasnya dan berjalan menuju tugu peringatan di Lembah Anai. Di tangannya tergenggam seikat bunga melati putih. Udara pagi membawa aroma lembab dari tanah, dan rumput yang baru disiram embun. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan besar yang melintas pelan di jalan berkelok, disertai bunyi klakson satu kali sebagai salam penghormatan. Hari itu genap 1 tahun sejak Haji Rahmat divonis penjara seumur hidup. Pemerintah daerah mengadakan upacara kecil di Tugu Gema 79 jiwa. Tidak banyak orang, hanya beberapa keluarga korban, perwakilan kepolisian, dan penduduk sekitar. Suasana khidmat terasa dalam diam yang lembut. Sinta berdiri di antara mereka, menundukkan kepala saat doa dibacakan. Setelah upacara selesai, ia tetap tinggal. Ia ingin berbicara dengan salah satu keluarga korban yang selama ini jarang muncul di media, seorang wanita tua bernama Ibu Mariani dari pesisir selatan. Anak lelakinya adalah salah satu korban dalam truk maut itu, seorang pemuda yang merantau untuk mencari kerja. Ibu Mariani duduk di bangku batu dekat tugu, matanya menatap kosong ke arah jurang. Sinta mendekat perlahan
dan menyapa dengan lembut. Perempuan tua itu menoleh, tersenyum kecil, dan mempersilakan duduk di sampingnya. Mereka berbicara lama tanpa banyak pertanyaan. Ibu Mariani bercerita tentang anaknya, tentang mimpinya yang sederhana untuk membeli sepeda motor, tentang rencananya untuk pulang membawa kebanggaan bagi keluarganya. Sinta mendengarkan dengan mata berkaca. Tidak ada lagi kemarahan dalam suara wanita itu. Hanya kerinduan yang telah diterima dengan pasrah. Ibu Mariani berkata bahwa setiap kali melewati jalan ini, ia tidak lagi merasa takut. Ia percaya bahwa anaknya dan semua korban sudah tenang. Menurutnya, suara angin di lembah bukanlah bisikan hantu, melainkan doa dari mereka yang telah damai. Kalimat itu membuat Sinta terdiam lama. Ia merasa seolah suara lembah pagi itu benar-benar sedang berbicara kepada mereka. Sebelum berpisah, Ibu Mariani menepuk tangan Sinta perlahan. Ia berkata bahwa meski pekerjaannya berat, tugas polisi seperti Sinta telah membuat banyak hati kembali tenang. Katanya, bukan hanya karena pelaku ditangkap, tapi karena ada orang yang mau mendengarkan penderitaan mereka tanpa menghakimi. Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia berjanji dalam hati untuk terus membawa semangat itu dalam setiap tugas. Baginya, keadilan tidak berhenti di ruang sidang. Keadilan sejati hidup di hati orang-orang yang masih mau memahami rasa kehilangan orang lain. Menjelang siang, langit mulai cerah. Sinta berdiri di depan tugu sekali lagi, menatap ukiran nama-nama korban yang kini sudah jelas terlihat setelah dipoles ulang. Ia menyentuh salah satu nama dengan ujung jari, seolah berbicara pada mereka semua. Dalam hatinya ia berkata bahwa kisah mereka tidak akan dilupakan. Bahwa lembah Anai kini bukan lagi tempat kematian, tetapi tempat manusia belajar tentang harga dari keserakahan dan arti dari empati. Saat ia berbalik untuk pergi, angin lembah bertiup lembut. Suaranya seolah membentuk gumaman halus, seperti ucapan terima kasih dari 79 jiwa yang kini telah damai. Sinta berhenti sejenak, menutup mata, dan membiarkan angin itu menyapa wajahnya. Ia merasa tenang, seolah semua beban yang pernah menindih hatinya perlahan menghilang. Di kejauhan, sinar matahari memantul di permukaan jalan basah, menebar kilau, seperti serpihan cahaya kehidupan. Sinta melangkah perlahan meninggalkan tugu, membawa bersama dirinya bukan lagi kesedihan, tetapi keyakinan bahwa setiap luka akan menemukan maknanya jika kita mau mendengarkan. Lembah Anai kembali sunyi. Hanya suara air terjun yang mengalir deras, bercampur dengan desiran angin yang terus membawa cerita. Cerita tentang kematian yang melahirkan kesadaran, tentang keadilan yang menyembuhkan, dan tentang manusia yang akhirnya belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. 20 tahun telah berlalu sejak pagi kelabu di lembah Anai itu berubah menjadi kisah yang mengguncang negeri. Waktu telah berjalan jauh, namun ingatan tentang 79 jiwa itu tetap hidup dalam hati banyak orang. Di sepanjang jalan lintas barat Sumatera, kini berdiri monumen besar yang dibangun oleh negara. Monumen itu bernama Gema Kehidupan Nusantara, berdiri di titik yang sama tempat truk maut pernah berhenti. Monumen itu terbuat dari batu andesit berwarna abu terang. Di tengahnya tertulis kalimat sederhana yang diukir dengan tangan para seniman lokal, bahwa setiap nyawa adalah bagian dari kehidupan yang tidak boleh diabaikan. Di sekelilingnya, ukiran nama 79 korban terpatri dalam urutan yang rapi. Di bawahnya terdapat kolam kecil berisi air yang jernih. Orang-orang yang datang selalu melemparkan bunga ke sana sebagai tanda doa. Ajun Komisaris Besar Polisi Sinta kini sudah beruban. Wajahnya tenang, matanya lembut, dan langkahnya mantap. Ia tidak lagi bertugas di lapangan, melainkan mengajar di Akademi Kepolisian. Setiap tahun, ia membawa siswa barunya ke lembah Anai untuk mendengarkan cerita tentang kasus yang mengubah hidupnya. Ia tidak pernah menceritakannya sebagai kisah kriminal, melainkan sebagai kisah manusia yang terlambat menyadari akibat dari keserakahan. Pagi itu, ia berdiri di depan monumen bersama sekelompok taruna muda. Udara lembah masih sama sejuk seperti dulu. Suara air terjun di kejauhan berpadu dengan kicau burung dan desir angin yang menembus pepohonan pinus. Sinta berbicara perlahan kepada mereka. Ia berkata bahwa di balik setiap berkas kasus, selalu ada manusia yang kehilangan sesuatu, dan bahwa tugas mereka bukan sekadar menegakkan hukum,
tapi menjaga nilai kemanusiaan agar tidak hilang di antara angka dan pasal. Para taruna mendengarkan dalam diam. Sinta menatap wajah-wajah muda itu dengan harapan besar. Ia tahu masa depan negeri ini bergantung pada generasi yang mampu melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai kegagalan hati manusia untuk memahami batas dirinya. Setelah acara selesai, Sinta berjalan sendirian menuju batu peringatan utama. Ia meletakkan bunga melati di sana. Sama seperti yang selalu ia lakukan setiap tahun, ia menatap nama-nama yang terukir di batu itu dengan lembut. Udara lembah berembus pelan, membawa aroma dedaunan basah dan suara jauh dari jalan raya. Dalam keheningan itu, Sinta menutup mata dan berdoa. Ia berdoa bukan hanya untuk mereka yang telah pergi, tetapi juga untuk semua orang yang masih berjuang, agar tidak tersesat oleh ambisi. Ia berdoa agar setiap anak bangsa belajar dari luka yang satu ini, agar tidak ada lagi lembah lain yang harus menyimpan gema penderitaan. Ketika ia membuka mata, sinar matahari pagi memantul di permukaan batu, menciptakan cahaya lembut seperti kilau harapan. Sinta tersenyum tipis. Ia tahu, selama masih ada manusia yang mau mengingat, suara dari lembah itu tidak akan pernah padam. Ia berjalan perlahan meninggalkan monumen. Langkahnya menyusuri jalan yang kini dipenuhi pepohonan muda yang ditanam warga setempat. Di kejauhan, sebuah truk besar melintas pelan. Sopirnya membunyikan klakson satu kali. Gema suara itu bergema di seluruh lembah, lalu menghilang dalam kabut tipis. Sinta berhenti sejenak, menatap ke arah suara itu, dan tersenyum. Ia merasa seolah 79 jiwa itu menjawab salam itu, dengan tenang dari tempat mereka yang jauh. Senja mulai turun. Lembah Anai kembali diselimuti cahaya keemasan yang lembut. Di bawah langit yang berubah jingga, angin lembah membawa suara yang tak terlihat. Suara yang lahir dari kenangan, dari luka, dan dari keikhlasan untuk memaafkan. Gema itu tidak lagi terdengar menakutkan, melainkan menenangkan. Sinta menatap langit sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap tempat yang pernah diliputi kegelapan akan kembali terang jika manusia mau belajar dari masa lalunya. Lembah Anai kini bukan lagi jalan angker. Ia telah menjadi tempat ziarah bagi ingatan dan doa, sebuah pengingat abadi bahwa keadilan sejati tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Angin berhembus pelan, membawa gema lembut yang berbisik di antara pepohonan. Gema yang berkata dengan suara paling manusiawi dari segala suara, bahwa setiap dosa bisa ditebus oleh penyesalan, setiap luka bisa sembuh oleh waktu, dan setiap nyawa yang hilang tidak akan pernah benar-benar lenyap selama ada yang mengingatnya. Amin.